Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Bagus Eka Pradana. Saya mahasiswa dari Prodi Ekonomi. Di sini saya akan membahas fenomena COVID-19. Semenjak WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berubah untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal seperti beberapa bulan lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Data dampak COVID-19 pada sektor bisnis saya dapatkan dari World Economic Forum yang bulan Maret 2020 yang lalu melansir hasil laporan Coronavirus Economic Impact Report. Dalam laporan ini, YEP mengungkapkan sektor ekonomi mana saja yang terdampak dan sektor ekonomi mana saja yang malah mendapatkan tren pertumbuhan akibat krisis. Melihat data yang ada, tergambar bagaimana dalam situasi krisis virus corona perilaku konsumen mulai berubah. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri, sektor yang tampak tumbuh. Perubahan prioritas konsumen tergambar dari data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelian konsumen di bisnis hasil-hasil agrikultur seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging, dan toko buah, serta sayur. Angka pertumbuhan bahkan mencapai 300%, begitupun dengan toko bahan-bahan pangan yang meningkat sebesar 200% terhubung sejak awal Maret 2020. Selanjutnya, pertumbuhan juga diikuti oleh jasa kurir antar dan jemput barang yang datang menunjukkan pertumbuhan sebesar 95%. Pertumbuhan ini didasari oleh pelarangan aktivitas di luar ruangan yang sudah diberlakukan di Amerika Serikat. Sektor yang tumbuh negatif. Ada sektor yang tumbuh positif, tentu saja ada sektor yang tumbuh negatif di tengah krisis COVID-19. Melihat data yang dilansir, mayoritas sektor yang tumbuh negatif adalah sektor sekunder yang tidak sepenuhnya tidak terlalu penting bagi para konsumen. Contohnya seperti toko-toko gaun pengantin yang menurun hingga 63%. Di situasi krisis seperti saat ini, tentu sangat sedikit orang yang nekat untuk tetap mengadakan pesta pernikahan. Pandemi corona yang sudah merebak 3 bulan terakhir telah mengacaukan sentimen dan perilaku konsumen di berbagai penjuru dunia. Studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global Boston Consulting Group menunjukkan adanya nada pesimisme pada sentimen konsumen di berbagai negara saat pandemi corona menyerang. Dalam survei yang dilakukan akhir Maret lalu, konsumen di berbagai negara terutama Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Italia percaya bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sudah ada di depan mata. Konsumen di negara tersebut juga meyakini bahwa dunia berada dalam bahaya serius, tak terkecuali konsumen di China yang wabahnya kita tertanggulangi. Sedikit flashback, virus corona diyakini berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, China bagian tengah. Virus ini tergolong ke dalam kelompok yang sama dengan virus penyebab wabah SARS 2003 dengan strain baru. Ketika kasus infeksi baru yang dilaporkan di China menurun drastis pada akhir Februari, lonjakan kasus justru terjadi di negara lain terutama Eropa. Peningkatan kasus yang sangat besar membuat berbagai negara akhirnya memilih jalan yang serupa dengan China, yakni lockdown meski bersifat parsial. Implikasi dari lockdown adalah mobilitas orang menjadi terbatas karena hanya berdiam diri di rumah sembari menjaga jarak aman untuk menghindari kontak langsung dengan massa yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus. Upaya ini jelas menimbulkan konsekuensi ekonomi
mulai dari tingkat mikro seperti terhentinya aktivitas pabrik dan perkantoran hingga ke level makro seperti penurunan produktivitas, terganggunya rantai pasokan global hingga penurunan permintaan. Di tengah ancaman kesehatan dan perekonomian yang sangat serius ini, perilaku konsumen di berbagai penjuru dunia pun mengalami perubahan, terutama dari segi perilaku belanja, baik di sisi jumlah atau nominal belanja maupun dari sisi barang ataupun jasa yang menunjukkan konsumen di negara-negara yang terdampak signifikan oleh wabah COVID-19 meningkatkan belanja mereka untuk produk atau jasa seperti in-house entertainment hingga produk kesehatan dan makanan serta minimum dalam kemasan. BCG menyoroti ada sekitar 29 industri yang terkena dampak negatif dan perubahan perilaku konsumen akibat pandemi corona ini, yakni sektor pariwisata, transportasi, umum, restoran, elektronik hingga fashion. Ketika survei dijalankan, optimisme konsumen di berbagai negara juga masih belum pulih. Sementara itu, studi perusahaan riset pasar global Ipsos menunjukkan bahwa konsumen kian tidak, yakni bahwa wabah akan terhenti pada Juni 2020 sebagaimana diprediksi pemerintah banyak negara. Penurunan optimisme itu terjadi di Amerika Serikat, Jepang, Italia, Australia, dan Inggris. Selanjutnya yang berubah di pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku produsen, yaitu status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona membuat pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingratu, pun mengungkapkan pendapatan usaha UMKM pupus gara-gara wabah COVID-19 sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau memenuhi pekerja. Para pelaku UMKM ini mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung akibat dari COVID-19, mengakibatkan habis pendapatan per hari. Akibat dari wabah virus ini juga dirasakan oleh deretan pelaku UMKM yang merasa kehilangan pekerjaannya akibat wabah virus ini, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban gaji terganggu. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda perilaku bisnis dengan keadaan seperti ini atau dampak wabah virus ini? Misal saya sebagai pelaku bisnis, yaitu contohnya pengusaha ikan, disyaratkan dengan memanfaatkan ketentuan teknologi saat ini. Jadi walaupun pemerintah menerapkan lockdown, saya tetap bisa bekerja dari rumah dengan cara pengiriman ikan tersebut secara online. Dengan begitu bisa sedikit membantu pemerintah dan para medis untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Sekian yang saya sampaikan mengenai hal-hal tersebut.